Tiga. Mana? Oke, sekarang aku mau boleh bertanya ya. Intro dulu, intro. Oke, silakan. Ya, terima kasih pada malam hari ini bisa kembali kita berdiskusi ya. Saya cukup mengapresiasi atas keberanian Bang Rudi yang bisa gentle ya, debat live seperti ini, karena saya melihat tidak ada satupun dari kalangan umat Kristiani yang mampu dan dapat berdiskusi live bersama saya kecuali Bang Rudi Yohanes Sutagaluh. Bisa Anda dengar? Bisa, terus. Ya, sedangkan yang lain Saifuddin Ibrahim, Gracia Alvelo, dan kawan-kawan yang lainnya cuma ngumpet di ketiak ibunya tanpa berani berdiskusi live seperti ini, Bang Rudi. Ya, dan terus. jangan lupa teman-teman ya, agar dapat mendapatkan notifikasi, maka ikuti juga channel saya Yonatan Nandar ya, agar semua pertanyaan unek-unek Anda ya bisa terjawab. Maka sampaikanlah pertanyaan di channel saya tersebut, nanti saya buatkan konten videonya. Terima kasih. Bang Rudi. Tambahan, Nandar punya Skype apa namanya? Jonathan Nandar ya? Ya, Yonatan Nandar. Ya, siapa tahu nanti ada pihak Kristen yang mau berdebat sama Jonathan Nandar, Skype-nya ya. Jonathan Nandar. Ya, jangan hanya Rudi saja, sebenarnya saya berharapnya yang lain. Sekarang kita mulai ya. Pertama. Ya. Sudah bisa kita mulai? Ya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang sebenarnya tadi pagi kita sudah siang ya, sudah ada diskusi. Sekarang sebenarnya pengulangan karena tadi macet-macet ya. Saya mau bertanya. Ya. Nah, tolong jelaskan apa sih firman Tuhan itu? Ini kok berbeda dengan pertanyaan yang tadi siang. Padahal rencananya koneksi buruk beralih ke audio. Ini bagaimana ini, Bang Rudi? Kenapa? Ini tulisannya beralih ke audio. Berarti gambar saya nggak ada? Masih nampak. Kelihatan kok gambarmu. Tulisannya di sini beralih hanya audio. Enggak. Ada kok. Gambarku ada di tempatmu kan? Ya. Ini pembahasan yang pernah disampaikan oleh Bang Rudi kepada Om Jul, ya, Zulkifli M. Abbas kan. Udah saya tahu ini. Udah. Kita membahas penting sekali itu dulu. Aku penting sekali karena begini, ketika aku debat dengan si Jul, dia kan tidak bisa menjawab. Ya. Istilahnya jawabannya itu ngambang gitu kan. Ya. Sekarang aku penting sekali mempertanyakan ini. Karena aku ingin nanti menggali apakah benar Nabi Muhammad pernah mendapatkan firman Allah. Sekarang aku tanya, apakah firman Allah itu? Ya. Firman Allah itu ya perkataan Allah. Oke, perkataan Allah ya. Nah, sekarang Nabi Muhammad katanya menerima firman Allah kan dan wahyu. Ya. Apakah wahyu sama dengan firman Allah? Firman Allah ya. Ya, dengan wahyu. Apakah wahyu sama dengan firman Allah? Ya, wahyu itu adalah firman Allah. Oke, nah sekarang Nabi Muhammad mendapat firman Allah dari Allah langsung atau dari Jibril semuanya? Tergantung. Ini kalau kita mendefinisikan Al-Quran, maka melalui malaikat Gabriel. Sedangkan kalau dalam konteks lain ya tidak serta-merta harus melalui malaikat Gabriel. Jadi harus kita ini dulu, kita membahas Al-Quran, ya firman Allah yang dimaksud Al-Quran atau firman Allah yang lain? Loh, memang ada berapa firman Allah ya? Saya tahu aku firman Allah itu adalah suara Allah. Ya, jadi firman Allah perkataan Allah kan. Jadi perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Gabriel, Al-Quran namanya. Ya. Sedangkan firman Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa satu pun melalui perantara itu bisa hadis qudsi. Gitu. Hadis qudsi itu kan hadis qudsi
dengarkan saya terlebih dahulu. Ya, Hadis ya, terus. qudsi itu kan firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik terjaga ataupun tidak terjaga. Akan tetapi narasi dan redaksinya itu dari Nabi Muhammad SAW. Misal ya, Nabi Muhammad SAW sedang tidur, kemudian wahyu Allah, firman Allah turun kepadanya, ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan, itu namanya hadis qudsi, karena redaksinya, pemaknaannya dari Nabi Muhammad SAW. Contoh nih, kan Nabi Muhammad bertemu waktu Mi'raj, dia kan ke langit ketujuh. Isra dan Mi'raj, ya. Iya, waktu Mi'raj kan ke langit. Isra kan dari Baitul. Kenapa? Isra dan Mi'raj. Iya, Mi'raj, ya kan? Nah, waktu naik ke langit ketujuh, di situ dikatakan bahwa di hadis riwayat Muslim 162 sampai 168 itu ya, di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah mengenai waktu sholat dari 50 kali menjadi 5 kali. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah di situ Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad dapat mimpi atau Jibril? Bagaimana? Coba jelaskan. Malaikat Nabi Muhammad SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha, maka dia berbicara langsung, ya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kisah ini kan tidak termuat di dalam Al-Quran kan, padahal sama-sama firman Tuhan. Adanya di dalam hadis, karena ini bukan Al-Quran. Ya, berarti bukan boleh saya katakan, sebentar. Paham berarti di sini. Jadi paham, firman, berarti boleh saya katakan, bentar dulu. Berarti boleh saya katakan bahwa firman Tuhan yang sesungguhnya itu di hadis, yang langsung Tuhan berbicara. Sementara yang di Al-Quran adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Jibril. Artinya Jibril yang berbicara. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sama-sama keduanya itu adalah firman Tuhan. Ya, Al-Quran namanya. Kalau Al-Quran itu kan secara definitif adalah wahyu Allah. Sama-sama wahyu Allah. Sama-sama firman Tuhan, akan tetapi penyampaian wahyu atau penyampaian firman tersebut melalui malaikat Gabriel kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Oke, sekarang saya nggak nanya itu karena sudah jelas Anda katakan bahwa hadis qudsi itu suara Allah langsung ada di situ, sementara Al-Quran itu ada yang disampaikan oleh Jibril. Saya sekarang bertanya, ketika Allah berbicara di langit ketujuh yang setelah di Sidratul Muntaha, yaitu dengan Nabi Muhammad, kira-kira menggunakan bahasa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, masalah bahasanya wallahu alam bisawab, karena Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, ya pastinya berbicara dalam bahasa Arab. Tapi dalam hal ini wallahu alam bisawab, ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu itu berdasarkan bahasa kaumnya, bahasa nabinya. Kalau nabinya orang Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab, ya otomatis berbahasa Arab gitu. Karena bahasa Arab itu bukan hanya bahasa dunia, akan tetapi ketika kita di sorga nanti itu berbahasa Arab, bukan bahasa ini, bukan bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa, di sorga nanti berbahasa Arab. Oh gitu. Nah, karena sekarang aku bertanya, bahasa Arab itu bahasa surgawi. Sudah. Sekarang aku bertanya, ya kan? Ketika Allah berbahasa Arab, maka saya membuka Al-Ikhlas, ya. Suaranya diulangi dong. Sebentar. Ketika kamu mengatakan bahwa di mulut apa? Yang tadi? Halo, ketika Allah ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, kamu bilang berbahasa Arab. Ya. Nah, sekarang saya bacakan Al-Ikhlas 4. Dikatakan di sana, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, Nabi Muhammad berbahasa Arab, dari segi bahasa mereka sudah setara. Paham nggak?
Maksudnya gimana? Nah, kan dibuat di dalam Al-Ikhlas 4, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sementara dirimu bilang ketika di langit ke-7 tadi, lebih di atas langit ke-7, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah menggunakan bahasa Arab. Artinya Allah dan Nabi Muhammad saat itu setara berbahasa Arab. Bahasanya setara. Enggak. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Coba dari Al-Fatihah, mohon maaf, surat Al-Ikhlas dari ayat 1. Surat Al-Ikhlas. Ya. Ini kan Al-Ikhlas kan? Ya. Al-Ikhlas, ya. Ayat pertama katakan dia adalah Allah yang Maha Esa. Ya. Ayat kedua, Allahu ahad. Ya. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan yang keempat, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ternyata ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, artinya semua orang Arab, bukan hanya Nabi Muhammad, dalam bahasa, ingat dalam bahasa ya, setara dengan Allah sehingga Nabi Muhammad bisa mengerti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira pandanganmu? Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain, firman Tuhan katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya menjawab, saya tanya balik, ya, sesuai dengan pemahaman Bang Rudi. Yang dimaksud setara di sini itu apanya? Begini, kalau dari segi bahasa, sebentar, si Nandar bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia, maka kita setara dalam segi bahasa. Kalau si Nandar bahasa Arab, kalau si Nandar bahasa Arab, saya bahasa Indonesia, maka saya tidak setara dengan si Nandar. Cukup satu kali pertanyaan. Saya itu kan harus menjawab, jangan bertanya lagi. Yang dimaksud, oke saya paham. Yang dimaksud di dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat itu ya, tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sama dengan dia, itu zatnya, kekuasaannya. Akan tetap kalau persamaan yang dimaksud ketika Allah berbicara ya, berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, kira-kira setara apanya? Bahasa kan, bukan zatnya, bukan kekuasaannya, bahasanya. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW itu bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tidak mungkin Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Sunda, misalnya saya orang Sunda. Berbicara sebentar. Bang Rudi kan. Kalau yang saya tangkap, sebentar, gantian dong. Sebentar. Dulu, kalau yang saya tangkap, sudah selesai. Kamu panjang-panjang kali menguraikan, saya sudah tahu maksudnya. Sebentar, kalau yang saya tangkap begini, Allah itu tinggal di ars, di arsia, artinya Allah menggunakan bahasa ars, bahasa arsi. Artinya Allah itu adalah zat. Maka ketika Allah berbicara kepada Rohul Kudus atau Jibril, Allah menggunakan bahasa zat atau bahasa Allah atau bahasa ars. Nah, tetapi Jibril mengerti. Demikian juga ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, Allah tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi Nabi Muhammad mengerti. Karena dia kan Allah. Jadi Allah berbicara menggunakan bahasa zat, karena Allah adalah zat, atau menggunakan bahasa ars, tapi Nabi Muhammad mengerti. Kalau yang saya tangkap begitu. Namun kalau kamu bilang dia Allah berbahasa Arab, maka ayat Al-Ikhlas 4 ini sudah terpatahkan. Tidak, jadi laisa kamitslu syai'un, ya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Buktinya walam yalid surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Entar dulu ya. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah baik rupanya, karena kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, tidak ada sesuatu pun yang semisal dia. Saya bisa menerima pendapat Bang Rudi bahwasanya bentar dulu. Bahwasanya memang Al-Qur'an itu sebenarnya Al-Qur'an itu bersumber dari Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah ya. Sumbernya dari sana. Allah itu menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab itu agar manusia itu mengerti gitu kan. Dan bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah dipahami
dan bahasa yang Betul. luar biasa sampai Itu saat bahasa kami. Arab. Nah, ada pun oke, sudah paham Bahasa saya. Arab Ada pun diturunkan, ya, itu ada kan Jibril ya, yang menyampaikan. ya, Jibril menyampaikan dalam bahasa apapun, Nabi Muhammad tetap tahu. Cuma ya, Nabi Muhammad karena berbahasa Arab, maka Nabi Muhammad mengucapkannya kepada bangsanya dalam bahasa Arab. Menurut saya demikian. ya, betul, 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 Nah, betul. artinya bahwa Allah kemudian, bahwa Allah berbicara kepada Nabi Muhammad tidak pakai bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa Arab dari segi bahasa Arab, Al-Ikhlas 4 sudah runtuh. Kenapa runtuh? Berarti ada kesetaraan bahasa. Kalau menurut saya Allah berbicara bahasa zat atau berbicara bahasa ars, tetapi Nabi Muhammad mengerti dan iya, menyampaikan kepada umatnya dalam bahasa Arab. Kan demikian ya, kan? betul. Jadi kan Oke. tadi saya mengatakan Bang Rudi, tadi di awal kan saya mengatakan wama utitu minal ilmi ila qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali melainkan sedikit, iya kan? Makanya saya tadi di awal berbicara bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, bisa saja dia dalam berbahasa Arab pemaknaannya. Akan tetapi esensi dan hakikatnya Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha dengan memakai bahasa Arab atau bahasa seperti yang Bang Rudi akan kesetaraan dengan bahasa apa, tapi nama salam Allahu a'lam bishawab. Ya, karena saya tadi sudah mengatakan wama utitu minal ilmi ila qalila. Ya, tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali dengan sedikit sekali. Bentar dulu. Itu bukan bisa kita bilang Allahu a'lam, tetapi secara fakta ya demikian. Karena ada ayat di Al-Ikhlas 4 mengatakan tidak ada yang setara dalam hal apapun. Kalau Allah berbahasa Arab artinya setara dalam segi bahasa. Artinya saya mengerti bahasa Tuhan. Karena bahasa Arab. Artinya seluruh orang Arab mengerti bahasa Tuhan. Sementara di sini yang mengerti cuma Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad lah yang menyampaikan kepada umatnya dalam bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad berada di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, ini pengetahuan tambahan bagi kalian yang saya ungkapkan malam ini. Bahwa Allah berbahasa zat karena Allah adalah zat. Atau berbahasa ars karena Allah adalah di ars. Tetapi apapun bahasa Allah, manusia mengerti karena dia maha kuasa. Nah, kemudian saya tambah dulu. Sebentar. Nah, sekarang dirimu bilang bahwa bahasa Arab itu bahasa surga adalah bahasa Arab. Coba kita buka. Gimana? Tadi dirimu bilang bahwa bahasa di surga adalah bahasa Arab. Bahasa surgawi. Iya, bahasa Arab. Ya kan? Nah, coba kita buka surah 28 ayat 32. Surat 28 coba buka sendiri. Saya nggak bawa Al-Quran. Ya, sebentar. Surah 28 Al-Aqsa, apa ini? Bentar ya. Surat apa ini? Surat 28 ayat berapa? 28 Al-Qisas. Ayat 30 ya. Al-Qasas ya. Maaf ya kalau saya salah sebut karena saya kan bahasa Arabnya memang kacau. Enggak apa-apa. Saya bacakan ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Halo? Iya, halo. Nah, iya. Tapi Taruh dulu ada panggilan. Oke. Ditolak aja. Ya. Masih ada gambar saya di situ. Ada gambar tapi diam. Hidupkan lagi apanya? Matikan dulu. Tolak dulu apa tadi itu telepon orang itu. Hidupkan lagi aja. Sudah ada gambarnya. Belum, hidupkan lagi aja apanya itu, apa namanya, gambar yang tengah itu. Turn video, turn off, turn on. Oh, ini. Hidupkan lagi sekali lagi. Ada. Halo? Ini gambar tangan ini kok. Bentar, gimana caranya ya? Aduh. Kenapa? Biar saya bacakan ayatnya. Tar dulu, ini cara gambar. Oh, nggak ada gambar saya. Bentar. Ganggu aja nih. Nah, udah ya. Udah ada. Ya. Gambarku udah ada.
Tadi surat Al-Qasas ayat 30. Gambarku sudah ada. Ya udah. Gambarku udah ada. Oke. Sekarang surat Al-Qisas 30 ya, Qisas. Surat Al-Qasas. Nah, dari maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Yang mau saya tanyakan di situ, ketika Allah berbicara sama Musa, itu kira-kira bahasa apa? Allah Subhanahu wa taala berbicara itu kan dengan bahasa kaumnya. Nah, Atau ya, sudah. Atau dalam masalah ini, halo. Bahasa kaumnya, betul. Halo. Berarti saat itu Musa adalah orang Yahudi. Iya, firman Tuhan. Iya, firman Tuhan itu kan apalagi dalam hal ini Musa akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala kan? Ya. Iya. Nah, berarti bahasa Ibrani kan, bukan bahasa Arab kan? Iya. Berarti bahasa Ibrani. Surgawi. Nah, sekarang bahasa surgawi itu bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Karena sama-sama Nabi. Bahasa Arab karena tidak ada nas ya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa bahasa surgawi itu adalah bahasa Ibrani. Justru tertulis bahasa surgawi itu bahasa yang digunakan oleh penduduk surga nanti ya. Kalau Bang Rudi mau mengatakan ini, silakan cari hadisnya, ya silakan cari Al-Qurannya. Ya, adapun di dalam surat Al-Qasas ayat ke-30 itu kan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala bagaimana ia bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Iya, makanya saya bilang, bukankah Nabi Muhammad mengatakan bahasa surga itu dirimu tadi mengatakan bahasa surga bahasa Arab karena Nabi Muhammad berbahasa Arab. Bukan diri saya, akan tetapi menurut Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Oke, hadis ya. Nah, sekarang Nabi Musa itu berbahasa Ibrani atau bahasa Yahudi. Apakah di surga nanti orang Nabi Musa berubah bahasa dari Yahudi Ibrani menjadi bahasa Arab? Halo? Ya. Halo. Ya, halo. Jadi yang mau saya tanyakan begini. Yang mau saya tanyakan begini. Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Ya kan, atau Aram lah kita bilangnya. Nah, apakah nanti di sorga, jikalau itu bahasa Arab, Nabi Musa kan tidak bisa bahasa Arab, sama-sama Nabi loh ini. Kenapa Allah menetapkan bahasa surga itu menjadi bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani? Karena mulai dari nabi-nabi 24 nabi itu semua berbahasa Ibrani, cuma Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Andai kata diambil voting, maka yang menang itu adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Masalahnya Bang Rudi, ini bukan masalah voting atau tidak, ini adalah masalah pewahyuan, ya kan? Kan tadi di awal pada perdebatan kita di siang hari itu saya telah mengatakan bahwa wama yang siku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu kecuali atas dasar wahyu Allah, ya, atas dasar petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah gitu kan yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya bahasa surgawi, bahasa di surga itu bahasa Arab, ya gitu. Tidak karena voting, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kami bentar dulu, karena kami gini Bang Rudi, ya. Bang Rudi kan bertanya tentang Islam, maka saya jawab dalam perspektif Islam, ya. Meskipun tadi Bang Rudi mengaitkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Musa, ya, walaupun ketika itu Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam bahasa Ibrani, akan tetapi bahasa surgawi itu tetap bahasa surga, tidak namanya itu. Belum saya sudah tahu, ya, mau Anda orang Batak, mau ada orang Sunda, mau Anda orang Jawa, mau ada orang Yunani, Ibrani dan lain sebagainya, di surga itu nanti adalah bahasa Arab, ya. Nah, masalah sekarang saya tanyakan. Biar selesai dulu. Nah, itu sudah saya mengerti. Sekarang begini. Anda kan sudah tahu hadis riwayat Muslim 162 ketika Mi'raj ke langit 1 sampai langit 7.
Semua isi daripada langit 1 sampai langit 7 ada 8 nabi. Ke-8 nabi itu adalah berbahasa Aram. Lah, bagaimana Anda mengatakan bahwa nanti bahasa di surga adalah bahasa Arab, sedangkan pengisi surga sekarang itu 8 nabi menggunakan bahasa Aram? Nggak ada. Kok nggak ada? Nggak ada. Jadi manusia Ya, saat ini sebentar. tidak ada. Langit Ntar dulu, pertama Bang Rudi, saya katakan ya. Saat ini tidak ada orang yang memasuki surga, karena surga itu nanti dimasuki setelah yaumul hisab, setelah hari akhir, ya. Bahkan yang pertama kali, bentar, dengarkan saya dulu. Bahkan yang pertama kali, ya, yang pertama kali memasuki surga itu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang manusia pun yang memasuki surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu menginjakan kakinya, memasukkan tubuhnya ke dalam sorga. Adapun saat ini tidak ada satupun manusia yang ada di sorga. Nabi Isa alaihissalam di langit ketiga atau kedua, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, sekarang saya bilang ya, coba lihat para ustadz-ustadz, para ulama-ulama mengatakan bahwa di sorga sudah ada orang surga tingkat 1 sampai tingkat ke-7. Ya kan? Bahwa di tingkat pertama itu Adam, di tingkat kedua itu Isa sama Yahya, tingkat ketiga nggak ada. Kalau Bang Rudi bisa membuktikannya, ya silakan buktikan di sini. Ada tidak? Nggak ada. Bang Rudi, saya itu sekian semester belajar ulumul hadis, mustalah al hadis. Berarti Anda menolak bahwa langit pertama sampai ke-7 itu bukan sorga. Bukan sorga. Kenapa? Karena orang yang pertama kali memasuki sorga itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan sorga itu nanti diperuntukkan orang-orang setelah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Para nabi pun melewati jembatan tersebut. Ada hisab namanya. Ada orang itu yang masuk sorga tanpa melalui hisab, ya. Dan pertama, disitulah nanti ada namanya syafaatul kubro, ya, juru selamat yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Yesua Hamasiyah akan menjadi juru selamat bagi ke-12 Bani Israel di hari akhir sesuai dengan kitab Wahyu. Tidak ada kamu mengatakan yang pertama, kamu mengatakan yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Di mana itu tertulis? Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Sahih. Oke, di dalam sebuah hadis. Nah, hadis itu kamu bilang tadi wahyu dari Allah. Ya kan? Nah, saya bingung. Kapan itu dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad? Sebab ketika Nabi Muhammad bertemu Allah berbicara, itu cuma bicara tentang sholat. Tidak bicara tentang siapa yang pertama masuk surga. Begini loh ya. Jadi, hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah... ada aja telepon masuk gangguan. Halo? Ditolak dulu aja. Ada telepon masuk soalnya. Bang Rudi, halo? Halo, ya. Kayak tadi lagi, stop dulu videomu, baru hidupkan lagi. Aduh. Videonya aja. Ayo hidupkan lagi. Udah nampak videomu? Dulu. Udah belum? Belum bergerak. Stop dulu videonya. Hidupkan lagi videonya. Udah. Videonya jangan lupa. Udah kelihatan. Nah, ayo coba dijelaskan lagi. Iya. Halo? Iya, halo. Ya, yang menerang. Aduh. Halo? Halo, ya. Masuk lagi. Ada gangguan telepon lagi nih. Ya, kayak tadi aja prosedurnya. Hidupkan, matikan. Iya. Ya. Jadi Bang Rudi salah memahami. Gini loh ya. Hadis yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki surga, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, itu bukan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, bukan. Ya. Kan saya sudah mengatakan, ya,
perkataan Nabi ya kauliyah ya atau fi'liyah atau bahkan takririyah itu tunggu kan dulu. Maksud saya bukan saat Isra Mi'raj Nabi masuk surga, tetapi maksud saya ketika Isra Mi'raj bahasan itu tidak ada disinggung Allah selain mengenai bahasan sholat. Di mana disinggung mengenai ya jadi Isra dan Mi'raj itu kan ada ya pada intinya adalah itu adalah awal mula turunnya kewajiban sholat 5 waktu ya. Akan tetapi ada rentetan, ada kronologinya bagaimana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi. Ada Abraham, ada Musa, ada Isa. Ya, bagaimana terjadinya beberapa tingkatan langit itu? Ya, gimana? Maksud saya, pada saat kapan Nabi Muhammad dapat berita atau dapat firman Allah bahwa yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad? Di mana itu? Dirimu bilang tadi di hadis. Oke, di hadis. Yang saya maksud, pada saat kapan itu diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad? Contoh, kamu bilang Nabi Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad kan hanya ketika Mi'raj. Nah, pada saat apa itu diberitakan bahwa yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad gitu? Jadi begini, jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, dengarkan saya Pak Rudi, ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda dengar teruslah. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya. Sesungguhnya aku di hari kiamat mendekati, ya, mendatangi pintu surga, ya. Dengar? Halo? Terus, dengar. Kemudian penjaga pintu surga itu mengatakan, siapakah engkau? Ya, karena posisinya di dalam. Siapakah engkau? Ya. Kata Rasul SAW Muhammad. Nah, kata para malaikat itu, kata malaikat penjaga pintu surga itu mengatakan, aku disuruh, diperintahkan untuk tidak ya pernah sekalipun membukakan pintu surga ini kecuali engkau telah memasuki surga terlebih dahulu. Ya. Dan dari sini kan diambil sebuah simpulan bahwa tidak mungkin ada ya orang yang bisa masuk surga sementara Nabi Muhammad SAW tidak lebih dahulu masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena ada perintah ya bahwa malaikat tidak akan pernah membukakan pintu surga. Gitu. Adapun pertemuan, Nabi Muhammad pernah ke surga. Bentar. Adapun pertemuan Nabi Muhammad SAW ya dengan para nabi di langit pertama, langit itu bukan surga, langit itu bisa dilihat hadisnya. Nabi Muhammad belum pernah ke surga. Sementara perintah daripada malaikat hanya yang pernah dari surga yang bisa kami bukakan pintu katanya kan? Jadi kenapa Nabi Muhammad yang pertama masuk surga? Bukan begitu hadisnya itu. Coba. Iya, ya aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali engkau terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Putus. Jadi kecuali engkau ulang. Aku tidak membuka pintu surga ini. Ulang. Ya, aku disuruh oleh Allah, kata malaikat itu untuk tidak membukakan pintu surga, ya kecuali engkau telah masuk ke dalamnya. Lah, makanya Nabi Muhammad kan belum masuk ke dalamnya. Iya, jadi gini loh, Bang Rudi tinggi mati. Gimana membuka pintu surga kecuali engkau sudah masuk ke dalamnya? Nih, jadi pada intinya adalah, jadi tidak mungkin ada seseorang yang bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad SAW telah memasuki surga itu. Contoh saya ambil ilustrasi. Bentar dulu, saya ambil sebuah ilustrasi. Saya tidak mungkin orang lain masuk ke rumah saya kecuali Bang Rudi telah memasukinya, telah memasuki rumah saya. Ya. Tidak mungkin saya menerima tamu lain sebelum Bang Rudi berkunjung ke rumah saya. Jadi sebelum Bang Rudi berkunjung, saya menyetop siapapun tidak bisa masuk. Begitu. Kalau Bang yang Rudi. saya tangkap bukan begitu. Kalau yang saya tangkap dari pernyataanmu bahwa orang yang tidak pernah masuk ke surga tidak bisa masuk. Bukan seperti itu, Bang Rudi. Yang apa ya, Bang Rudi ini ya? Kan pernah kau bilang, yang belum pernah datang ke rumahku, kau bilang kan tidak boleh masuk ke rumahku. Berarti kan harus Nabi Muhammad sudah pernah masuk surga, maka dia masuk surga lagi. Intinya seperti ini ya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali
Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu memasuki surga itu. Ini kan hadis ini kan berbicara tentang hari akhir. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad kan sekarang sudah wafat. Ya. Apakah nanti Nabi Muhammad mengalami yang namanya penghakiman akhir? Karena Al-Quran mengatakan semua manusia akan dibangkitkan dan dihakimi menurut itu ditimbang pahala dan dosanya. Ya. Halo? Ya, halo terus. Ya. Jadi seluruh manusia itu ya akan dihakimi kecuali ada beberapa orang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya gini, Bang Rudi. Di hari kiamat itu, ya, di padang mahsyar itu manusia itu menunggu hari penghakiman. Jadi tidak langsung kepada hari penghakiman, akan tetapi manusia itu menunggu lama sekali, ya, di padang mahsyar sampai ada yang penuh dengan keringatnya. Akhirnya mereka itu memohon syafaat, ya. Oleh karenanya, Bang Rudi mungkin pernah mendengar bahwa semoga kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti di padang mahsyar atas izin Allah. Sebentar. Saya sudah baca Al-Quran di surah Maryam 15 dan 33 dan saya cari di surah-surah lain, saya tidak temukan janji bahwa nanti Nabi Muhammad dibangkitkan. Di surah Maryam 33 dan surah Maryam 15 dan 33 hanya Yahya dengan Nabi Isa yang akan dibangkitkan. Nabi Muhammad tidak ada. Salah. Loh, itu yang dibuat di Maryam yang tertulis langsung. Begini, tetapi memang dibilang pada hari akhir seluruh manusia akan dibangkitkan. Ya, saya paham. Ya, jadi gini loh ya. Jangan kita itu memahami Al-Quran dalam perspektif Alkitab, nggak nyambung. Kalau Bang Rudi bertanya kepada saya tentang Al-Quran, maka kita lihat perspektif jalan ke surga. Ya, bertanya kepada saya. Sebentar. Nabi Muhammad kan sekarang sudah meninggal, wafat kan? Nah, jalan ke surga kan harus dibangkitkan. Ya. Nah, yang dibangkitkan pertama sekali karena ada tertulis di Al-Quran. Yang bangkit pertama sekali itu yang sudah dijanjikan bangkit hanya Yahya dan Nabi Isa. Coba lihat suratnya. Maryam 15 sama 33. Nah, coba lihat ayatnya bagaimana. Kubaca Maryam sebentar 15. Sebentar. Kelewat. Sebentar ya, saya bacakan ya. Nah, Maryam 15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Artinya, Yahya itu dijanjikan akan dibangkitkan secara pribadi loh, bukan bersama-sama dengan yang lain. Demikian juga Maryam 33 isinya sama tetapi untuk Nabi Isa. Sebentar. 33 ya. Bentar ya. Sok. Nah, ini 33 saya bacakan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah sebabnya Nabi Isa dan Yahya berada di langit yang sama, langit kedua. Ya. Jadi yang saya lihat dari ayat itu, yang sungguh-sungguh dijanjikan bangkit pertama kali Yahya, kemudian Isa. Sementara nabi-nabi lain akan dibangkitkan bersama-sama orang yang mati. Enggak salah. Ya. Yang pertama kali dibangkitkan itu bukan Nabi Isa, bukan Nabi Yahya, bukan. Siapa? Karena kenapa? Ya. Saat ini saya sebagai pribadi meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu kan masih di langit ketiga, ya, di langit ketiga. Langit ketiga, ya. Kedua. Oke lah, langit kedua. Mungkin saya lupa. Dengan Yahya. Dulu. Nggak ada. Kalau nggak salah itu langit ketiga, ya. Kecuali langit Bang Rudi, Bang Rudi meralat saya. Tar dulu, stop dulu. Ya, Nabi Isa itu sekarang kan berada di langit ketiga. Kedua, ya. Tiga itu Yusuf.
Oke lah. 3 Yusuf, 4 Idris, Tar dulu. 5 Musa, 6 Harun, 7 Ibrahim. Oke lah. Langit ketiga ya, kecuali Bang Rudi bisa menampilkan nanti referensinya di video ini ya, yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa Yesus Hamasi itu di langit kedua. Oke. Saya meyakini bahwa Yesus Hamasi atau Yesus atau Isa alaihissalam itu berada di langit ketiga, dan di hari akhir dia akan turun ke dunia ya. Turun ke dunia untuk menghakimi ya orang-orang Kristiani, karena nanti akan mematahkan salib, akan membunuh babi, akan membebaskan pajak ya. Betul kemudian sekali, halo, betul. kemudian betul. Singkat cerita, jadi itulah bukti, singkat cerita, bahwa yang pertama dibangkitkan adalah Bang Nabi Rudi, Isa. Bang Rudi, bentar dulu. Ini kita berkisah nanti tentang kebangkitan Isa ya. Ya, jadi Nabi Isa itu singkat cerita berada di bumi ini selama 40 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 4 kemudian tahun, ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 40 itu yang benar-benar nanti 40 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Karena beliau di dunia ini kan umurnya 33 tahun. Setelah itu diangkat oleh Allah. Jadi sisanya 7 tahun nanti. Nah, ya, jadi Isa itu alaihissalam turun, ya. Kemudian Al-Mahdi itu mempersilahkan Isa untuk sholat. Akan tetapi, ya, karena kedatangan Isa alaihissalam kedua kalinya itu bukan menjadi seorang nabi, Isa alaihissalam menolak, karena kedatangan beliau itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Inilah kehebatan Nabi Muhammad SAW, ya, karena umatnya adalah salah satu nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dipersilahkan untuk jadi imam oleh Imam Mahdi. Pada saat itu Nabi Muhammad masih wafat. Nabi Isa sudah turun ke bumi. Mana mungkin yang hidup beriman kepada yang mati? Ntar dulu, ini saya belum selesai menjawab. Kan kali ini baru bertanya, saya menjawab. Dia menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Bang Rudi, stop dulu. Saya belum menjawab sampai selesai loh. Ini masalah kebangkitan tadi yang pertama kali dibangkitkan katanya Isa. Ya. Setelah itu, ya, yang jadi imam adalah Al-Mahdi. Karena kapasitas Isa pada saat nanti turun kedua itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Setelah umurnya mencapai 40 tahun, dengarkan saya terlebih dahulu. Ya. Tar dulu, dengarkan dulu. Ini soalnya poinnya di sini. Setelah Isa alaihissalam mencapai umur 40 tahun. Yang kamu bilang itu saya sudah tahu, sudah mengetahui. Ya, saya tahu Bang Rudi. Bang Rudi, stop dulu lah. Dengarkan saya dulu, listen to me please. Karena tar dulu, ya Allah, Bang Rudi, tolong berikan kesempatan dulu. Ini kan menjawab pertanyaan Bang Rudi. Ya. Oke, silakan. Karena umat Isa itu adalah 40 tahun, ya, di dunia ini 33 tahun. Pertama, setelah kenaikannya nanti turun lagi itu ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi totalnya kan 40 tahun. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam wafat. Ya, mati. Qaid is dead, ya kan? Disolatkan oleh Imam Mahdi. Gini loh ya. Aku ingin sampaikan sesuatu ke Bang Rudi. Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran, tadi tafsir Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu yang dibangkitkan kali-kali pertama kali itu kan penafsiran asumsi Bang Rudi. Nggak ada satupun aktar. Saya bukan asumsi. Begini loh, kan kamu sudah menjawab. Itu bukan asumsi. Tetapi itu dikatakan yang dijanjikan, dihidupkan, dibangkitkan itu secara tertulis hanya Yahya dan Nabi Isa. Nabi Muhammad di mana dijanjikan? Coba buka Al-Quran. Di mana dijanjikan bangkit? Makanya dengarkan saya terlebih dahulu. Gini loh ya. Kan sudah ada saya dengarkan. Kamu bilang itu asumsi saya, tentu saya jawab. Belum menjawab siapakah yang pertama kali dibangkitkan, kan belum kan? Belum. Ingin tahu kan? Gini loh ya Bang Rudi, ya. Jadi Al-Quran, metode penafsiran Al-Quran itu dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama, metode penafsiran Al-Quran itu adalah bil ma'sur, ya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, di ayat surat Maryam tadi, ya, itu tidak mengatakan bahwasanya Yesus alaihissalam itu orang yang pertama kali dibangkitkan. Hanya dikatakan semoga, ya, diberikan kesejahteraan kepadaku di saat aku dilahirkan dan di saat dibangkitkan.
bukan berarti bahwa Yesus pertama kali dibangkitkan ataupun Yahya pertama kali dibangkitkan. Yang kedua, metode tafsir Al-Quran itu adalah bil riwayah. Nah, ini yang penting, ini poinnya Bang Rudi. Bil riwayah. Menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, dengan hadis. Dan hadis menyebutkan orang yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, yang disebut itu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan yang pertama kali diberikan pakaian ketika hari akhir itu adalah Abraham, Ibrahim. Karena pada hari kiamat, posisi manusia itu semuanya telanjang, tidak berbusana. Ya. Pada saat air sudah di mana-mana, orang menunggu, akhirnya orang-orang itu berbondong-bondong kepada Nabi Adam untuk meminta juru selamat. Ya. Nabi Adam tidak sanggup. Sampai setiap Nabi, benar, entar dulu. Bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam dimintai juru selamat ya atau syafaatul kubro kalau di dalam definitif Islam, syafaatul kubro, Nabi Isa alaihissalam tidak mampu memberikan syafaatul kubro. Lalu datanglah kepada Nabi Muhammad SAW meminta syafaat atas izin Allah. Makanya umat Islam itu kan senantiasa bersolat kepada Nabi Muhammad, memohon agar diberikan syafaatul kubro. Nah, di syafaatul kubro itu ya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Syafaat ini diberikan bukan untuk masuk surga loh ya. Ketika itu hanya untuk agar mereka segera dihakimi, ya, segera amal perbuatannya itu dihisab. Nabi Muhammad SAW itu bersujud di bawah arasy kepada Allah untuk agar segera mereka dihakimi. Ya, begitu. Jadi, sekarang aku lagi panjangan. Ada beberapa orang. Ada gantian. Dulu, ada 80.000 orang yang tanpa hisab masuk surga. Kemudian, ya, ada orang-orang yang itu dihisab melalui Syiratul Mustaqim itu yang disebutkan di dalam surat Maryam itu, ya. Oke, sudah. Saya lagi giliran saya. Kamu bilang semua cerita kamu itu membuat saya bingung. Itu kan belum terjadi. Kenapa seolah-olah yang kau ceritakan itu sudah terjadi? Kan belum. Nah, tunggu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, maafin ya, kamu bilang 800 orang tanpa dihisap langsung ke surga. 80.000, ya. Nah, 80.000 orang. Nah, sementara di waktu yang bersamaan kamu bilang Nabi Muhammad bersyafaat kepada Allah agar manusia itu segera diadili. Artinya yang pertama masuk ke surga tentu yang 80.000 orang ini, sementara Nabi Muhammad masih sujud agar orang-orang itu yang disapati semoga langsung diadili. Sementara yang 80 orang sudah di surga. Bagaimana sih? Berarti yang pertama masuk surga adalah yang 80 orang. Jadi pada saat itu manusia posisinya semua pada di padang mahsyar, ya. Tergantung amal perbuatannya, ya. Ada yang ketiga menunggu di padang mahsyar dulu. Kamu ceritanya panjang sekali. Makanya saya heran yang pertama yang kamu ceritakan itu cerita yang sudah terjadi atau belum terjadi atau akan terjadi. Yang kedua, kamu bilang Nabi Muhammad pertama masuk surga. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kamu bilang 80 orang tanpa dihisap langsung ke surga. Sementara Nabi Muhammad masih memintakan kepada Allah bersyafaat agar orang-orang ini cepat dihisap. Bayangkan 1 miliar orang. Bagaimana Nabi Muhammad masih memintakan. Sementara yang 80 orang sudah di surga. Artinya yang pertama ke surga yang 80 orang. Begini. Ini kan asumsi Bang Rudi. Jadi begini. Ya pada saat itu manusia kan berbondong-bondong agar segera diadili. Semuanya termasuk yang mereka yang nanti tanpa hisab itu, ya kan? Ya, yang termasuk nanti mereka yang tanpa hisab itu. Akan tetapi kan semuanya kan ada step by step-nya, ya. Jadi ketika itu mereka itu dihakimi, ya, kecuali orang. Yang menghakimi siapa? Jadi hakimnya siapa? Oh, Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi Isa. Kan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bahkan ya satu-satunya nabi yang dihakimi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya di dalam surat An-Nisa 159 udah pernah baca. Ya, begini, Nabi Isa alaihissalam itu adalah satu-satunya nabi yang dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ditanyai, betulkah kamu di dunia ini? Itu? Coba di surat An-Nisa kalau tidak salah itu. Ketika An-Nisa berapa? Saya lupa ayatnya berapa. Jadi di kalau dalam yang An-Nisa 159 itu menjadi saksi.
Iya, jadi di hari kiamat itu kan ya di hari kiamat itu kalau ya saksi itu kan bisa menjadi terdakwa, akan tetapi Nabi Isa alaihissalam kan memang tidak terbukti di dalam surat An-Nisa menyuruh umatnya untuk menyembah, ya kan? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu satu-satunya nabi yang dihakimi di hari kiamat atau Oh, dimintai iya ya. pertanggungjawaban. Tar dulu Bang Rudi, Baru coba saya surat itu. An-Nisa dibacain. Surat An-Nisanya dibacain. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dimintai pertanggungjawabannya, ya, diberikan kesaksiannya, dimintai kesaksiannya. Kenapa kok umat Kristiani menyembah Nabi Isa alaihissalam? Ya kata Nabi Isa, engkau Oke, yang oke, tahu, udahlah. aku tidak. Saya makin melihatnya ini sulit memahami karena ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya semua yang kamu ceritakan itu adalah seolah-olah peristiwa yang sudah terjadi, padahal akan terjadi jikalau satu saat hilang. Halo? Ya. Gini loh Oke ya, lah, oke lah, sudahlah. Puas tidak puas, Bang kita Rudi sudah dulu. 1 jam, sudah 50 menit, sama seperti kemarin kamu juga bertanya kepada saya 50 menit. Jadi, halo, sinyalnya putus lagi. Penutupan ini penutupan, Ya penutupan, udah, silakan, silakan, tutuplah. penutupan. Jadi Silakan. apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW itu kan nubuat, ya. Nubuat itu perkataan Nabi tentang sesuatu yang akan terjadi. Begini loh, ya, begini loh, gitu ya, yang akan Nubuat itu terjadi. kan firman Tuhan. Nubuat itu perkataan Nabi tentang sesuatu yang akan terjadi. Bisa Tapi kan dicek. difirmankan Tuhan. Ini kan ultimatum, ya. Ini kata-kata penutup, ya. Bentar dulu, ya. Jadi perkataan Nabi Muhammad SAW atau hadis itu menyatakan tentang peristiwa yang akan terjadi, ya. Begini-begini ceritanya sebagaimana yang telah saya sampaikan, Bang Rudi. Paham sampai Oke, sini? Oke, ya, jangan udah lupa ya. saya senang sekali. Oke, Bang Rudi. Puas Ya, tidak puas, suka tidak suka, inilah hasil perdebatan kita. Nanti kalau ada ketidakpuasan kita lanjutkan sesi berikutnya. ya, Sekarang saya stop dulu bisa ya? ya. Tar dulu. Oke, stop. Ya stop kan kita tidak usah direkam tapi tetap bicara.